Ingar-bingar Piala Dunia 2022 makin terasa. Satu persatu kontestan ajang 4 tahunan tersebut telah memastikan tempatnya ke Qatar tahun depan. Namun situasi yang belakangan juga mencuri perhatian adalah kondisi para pekerja imigran di Qatar yang gak mendapat perlakuan manusiawi. Para pekerja pembangunan Lusail Stadium, salah satu venue Piala Dunia tahun depan, diupah 12 pound sterling sehari. Memang jika dirupiahkan nilai tersebut melejit menjadi 230.000 per hari, yang jika dikalkulasi per bulan menjadi sekitar 6,87 juta rupiah. Namun berkaca upah minimum setempat, beban pekerjaan, serta kondisi geografis di Qatar, nilai tersebut berikut perlakuan yang diterima para pekerja imigran tersebut dianggap nggak manusiawi. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Potret keseharian pekerja imigran proyek persiapan Piala Dunia di Qatar memang begitu meresahkan, bahkan begitu mencoreng nilai kemanusiaan. Oleh otoritas setempat, para pekerja tersebut diinapkan di tempat yang berjarak sampai 1 jam dari lokasi proyek yang dikerjakan. Sehari-hari pulang pergi dari kamp pekerja ke lokasi proyek tersebut hanya mengandalkan bus yang gak layak. Adapun selain stadion, pembangunan yang digiatkan di Qatar untuk Piala Dunia memang termasuk fasilitas publik lainnya, termasuk trotoar. Sebagian besar titik di Doha saat ini sedang tahap penggalian untuk pembangunan trotoar. Tumpukan semen dan batu begitu mudahnya dijumpai di berbagai sudut kota. Penyelesaian proyek pun terus dikebut sampai kini. Para pekerja bahkan telah mendapat jadwal kapan mereka bakal dipulangkan, yaitu mulai Agustus tahun depan ketika Piala Dunia kian dekat digelar di negara Teluk tersebut. Sebagaimana mengacu jadwal dari FIFA, Piala Dunia 2022 di Qatar direncanakan kick-off pada 21 November dan berakhir 18 Desember 2022. Dengan waktu pelaksanaan yang kian dekat, situasi di Qatar pun makin padat dengan pembangunan. Namun di sisi lain, situasi alam sungguh sangat tidak mendukung. Panasnya Qatar bikin pekerja kewalahan dan tersiksa. Dan di tengah suhu yang membakar tersebut, fasilitas istirahat yang tersedia juga sangat tidak representatif, bahkan cuma seukuran halte bus kecil. Keadaan ini pun menjadi ironi, mengingat Qatar telah menghabiskan miliaran dolar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, namun nggak bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk memperlakukan pekerja dengan layak. Imbasnya, nyawa pekerja imigran pun menjadi taruhan. Terpapar sinar matahari dengan intensitas tinggi bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga telah berujung kematian. Sebagaimana dilaporkan Amnesty International lewat laporan reality check. Dalam laporan tersebut, setidaknya ada 6 pekerja imigran yang meninggal dunia di tengah proyek persiapan Piala Dunia Qatar. Dan mereka yang mengembuskan napas terakhirnya relatif masih berusia muda. Suman Miah adalah seorang pekerja konstruksi berusia 34 tahun yang meninggal tahun lalu. Dia sempat pingsan setelah terpapar suhu panas yang lama mencapai 38 derajat Celcius. Pada waktu yang nyaris bersamaan, Tul Bahadur Garti, juga berusia 34 tahun, meninggal dunia setelah bekerja di luar ruangan selama 10 jam di tengah cuaca mencapai 39 derajat Celcius. Sujan Miah, 32 tahun, juga ditemukan tewas di tempat tidurnya setelah mengerjakan proyek pipa di gurun saat suhu mencapai 40 derajat Celcius. Namun demikian, dari rentetan kasus tersebut, otoritas setempat mengeluarkan sertifikat kematian dari korban-korban tersebut dengan keterangan penyebab alami atau henti jantung. Dr. David Bailey, ahli patologi terkemuka yang juga anggota kelompok kerja WHO, mengatakan bahwa pada dasarnya semua orang meninggal dunia karena gagal pernapasan atau gagal jantung, sehingga penjelasan kematian para pekerja imigran itu pun oleh otoritas terkait menjadi sangat nggak masuk akal. Amnesty International pun menyorot keras klaim tersebut, apalagi dengan keterangan tersebut otoritas terkait berarti melepaskan penyebab kematian dengan kondisi pekerjaan yang dilalui para korban. Para keluarga pun menjadi pihak yang paling dirugikan. Bukan hanya nggak ada kepastian mengenai penyebab kematian orang yang dicintai, melainkan juga nggak menerima kompensasi apa-apa dari otoritas terkait di Qatar. Dalam laporannya, Amnesty International juga mendapati bahwa undang-undang Qatar yang selama ini digembar-gemborkan mengakhiri sistem kafala di negara tersebut nyatanya nggak demikian. Para pekerja migran tetap saja nggak bisa meninggalkan negara tersebut atau pindah kerja selama nggak mendapat izin dari atasan mereka, yang membuat para pekerja ini kehilangan hak fundamentalnya. Pekerja baru bisa pergi jika mendapat sertifikat nggak keberatan dari atasannya. Dan jika nekat pindah tanpa sertifikat tersebut, perusahaan bisa melemparkan tuduhan bahwa pekerja bersangkutan melarikan diri, yang ujung-ujungnya membuat si pekerja ini terusir dari negara tersebut tanpa mendapat hak yang semestinya. Dilansir dari Sportsmail, situasi begini sudah terjadi dari generasi ke generasi, sejak para pekerja asing berdatangan ketika geliat pembangunan konstruksi meledak di Qatar pada 1980-an. Jumlah penduduk Qatar yang tergolong minim terlalu
sedikit untuk memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur setempat kala itu, hingga mendatangkan pekerja migran pun menjadi nggak terhindarkan. Dan akhirnya dari 2,7 juta populasi di negara tersebut, sekitar 90% adalah orang asing. Namun tetap saja rasio imigran di Qatar nggak membuat cara pandang negara tersebut berubah.